Mendukung MU itu langkah yang bodoh, tapi jauh lebih bodoh lagi kalau Anda pindah dari MU hanya karena MU kalahan. Dan lebih bodoh lagi adalah orang yang mendukung klub hanya saat klub itu menang. Ini harus disiarkan cepat, soalnya kalau enggak minggu depan iso kalah meneh. Iki kamera sing iki apa sing iki? Iki mastere. Oh, mastere. Wah. Terus podo ae. Isi kita amatir. Halo kawan-kawan penonton. Ruang publik dimanapun Anda berada. Asik. Sudah Mas Agus. Aku seneng banget ke tamu agung. Ini promosi ya, ini di Akal Buku, toko buku punyaku dan Kalis istriku. Kami baru bikin bangunan baru lah biar teman-teman bisa mampir, dan saudara Rozali ini langsung datang ke sini. Pas Pak, nganyari Pak, ngerayen Pak. Ngerayen. Enggak bisa Jawa campuran gak apa ya? Gak apa. Siap. Ini udah baru ya ini ya? Baru seminggu ini. Ini semambucat tak? Ini akhirnya kan orang lagi banyak jual online. Online ya, juga jalan kan? Online jalan, cuma memang rencana mau bikin offline kayak gini biar orang datang gitu beli langsung, karena kalau online itu kena potongan gede banget marketplace itu. Marketplace ya udah di angka di atas 13% gitu. Jadi beberapa nyaris 15 atau 16 gitu. Jadi kalau jualan di marketplace memang banyak pembelinya gitu, tapi potongannya agak gede. Jadi kami pengen coba cari orang-orang yang mau datang langsung ke sini beli dan full buat kita, karena nggak ada potongan buat marketplace. Iso ngenyang bareng tuh. Iso ngenyang Pak, iso ngenyang. Mau menengenyangi rodok kebangetan ya minimal iso jak gelut. Bati seduluran karo bati musuh. Gitu. Jadi memang pengen bikin offline biar orang-orang pada mampir gitu. Tapi offline itu baru sekarang ya? Baru mulai? Offline baru. Tadinya aku punya ruangan di sini sebelah, tapi karena nyambung sama ruang tamu, jadi mungkin orang-orang kalau pengen masuk nggak enak karena ruang publik lah, ruang privat gitu. Makanya kami bikin ruangan kecil segini, ini berapa, 2,5 kali 4 meteran gitu. Jadi ya kalau buat nongkrong cocok. Di depan juga ada halaman, ada rumput, jadi buat kelekaran nganggo kloso gitu bisa gitu. Ya kalau orang mampir sini, tentu kami tidak mengharapkan orang harus beli, itu nggak harus, tapi nek iso tuku. Lah mosok wis rene gak tuku kan kebangetan to, Bos, gitu. Aku rong dino iki rene rong tuku aku. Ya kebangetan iki, Pak. Wis rong dino. Ora tuku buku iki jan wah ngene iki nyuga wedang iki ya. Le mineral lho wedang lho. Dolanan main buku itu sudah agak lama ya? Agak lama, karena gini, aku sama istriku kebetulan saya penulis, istri penulis, lingkaran kami di sekitaran Ngaglik Jogja yang memang banyak penerbit. Teman-teman kami adalah orang-orang penerbit. Jadi dulu sebelum sebelum menikah itu kami merasa sok-sokan pengen punya usaha bersama gitu. Apa yang paling masuk akal adalah ya usaha yang saya paham, istri paham, ya udah nggak ada dunia lain selain dunia buku gitu. Jadi buka toko buku namanya Akal Buku, itu singkatan dari Agus Kalis, namanya Akal Agus Kalis ya. Sesederhana itu Pak ya. Kalau istri saya Sulastri asuh buku. Sulastri kan ya. Akal Buku lah, Agus Kalis. Jadi kami bikin toko, tadinya cuma untuk jual bukuku dan bukunya Kalis tok. Jadi buku Agus Mulyadi, buku Kalis Mardiasih. Tapi lama-kelamaan kan ya susah juga jual buku sendiri gitu. Jadi ya kurang banyak pilihan. Akhirnya jual buku lain yang kami suka. Lama-kelamaan kok ternyata selera kami agak segmented juga. Akhirnya buku yang laku tetapi at least tidak menyalahi prinsip-prinsip hidup kami. Apa gue? Gitu ya, misalnya buku sing terlalu nganan banget, nah itu enggak gitu. Jadi ya buku-buku yang secara ide, secara cara pemikiran kami tidak merasa bertentangan. Jadi tetap progresif lah ya. Ya, progresif. Lucu ya. Aku suka dengan buku-buku yang lucu, humor, itu aku suka banget. Ya. Karena kan perbedaan sampean sama Kalis ini kan tingkat kelucuannya itu. Bojoku ngefan banget tuh kowe, Pak. Aku baru Kalis. Karo kowe. Oh, pilihan yang tepat. Aku wedi nek karo Kalis. Debat terus aku gua.
Itu ya alhamdulillah. Istri Anda sudah memilih jalur yang tepat. Patronnya bagus itu. Patronnya bagus. Lucu Nah. postingan-postingan ini ikuti terus. Ini dalam rangka sebenarnya satu sisi itu membuktikan bahwa suami memfasilitasi kesenangan istri. Wawancara kowe sebagai idolanya gitu. Oh. So alasan pancen kosongnya iki. So ideologi loh di rumah. Tapi nek buku itu kan lingkaran ideologi lingkaran pertemanan. Neng kan kalau balik lagi. Di profilmu itu kan kamu nggak lulus kuliah ya Pak ya? Nggak kuliah. Nggak kuliah ya. Nggak kuliah. Neng nulis. Ya. Ini outstanding Pak, karena banyak orang yang kuliah juga raiso nulis Pak. Oh iya. Kan kuliah itu diajarin nulis. Diajarin nulis. Output terakhirnya adalah skripsi. Skripsi ya. Tulisan. Nih itu berarti pertama kali suka menulis itu. Ya. Kalau pertama kali suka menulis mungkin diawali dulu dengan pertama kali suka membaca sebenarnya gitu. Jadi aku itu agak punya bukan privilege juga. Merasa punya keberuntungan karena masa kecilku itu agak terfasilitasi dengan bahan bacaan yang agak banyak. Magelang gitu. Toh? Magelang. Walaupun dalam versi yang tentu saja versi miskin ya, miskin karena bahasa itu kebetulan itu kerja di sebuah pabrik tempe, pembuatan tempe gitu. Bungkusnya mesti nggak majalah, buku bekas gitu. Ya, dan aku sering main ke workshop, workshop. Tempat bikin tempenya itu gitu. Jadi kadang ada buku bekas, majalah bekas ditumpuk. Kadang butuh waktu 2 hari sebelum itu dijadikan bungkus. Jadi aku punya waktu 2 hari atau 3 hari. Itu aku sering baca tuh dan senang aku menemukan banyak bahan bacaan dan bahkan kelewat beragam untuk anak ukuran seusia itu gitu ya. SD itu aku sudah baca Liberty yang mana agak porno dan mistis gitu loh kan. Oke. Aku sudah baca Bubu, aku sudah baca Tempo walaupun tentu yang tak baca agak mudeng, Gatra udah baca itu. Iya, dan dulu yang paling aku suka tentu saja adalah Bubu suka. Aku sangat suka sekali Bubu. Liberty suka, entah kenapa ini bukan bahwa aku kemudian porno atau enggak, tapi memang ketertarikan cah sakmono ndelok dunia misteri dan dunia seksual di dalam satu majalah itu kan agak Liberty kan gitu isinya seks dan misteri gitu. Orang mudeng enek. Orang mudeng sok polos ngono. Jadi Liberty itu majalah seks dan majalah misteri jadi satu. Jadi kalau iklan itu di halaman 3 misalnya, ini iklan batu mimpi Bos Edi. Aku halaman ke-5 atau 6 ini iklan pembesar payudara. Jadi iklan ini antara misteri dan seksual. Kontennya juga itu, kontennya juga misteri dan seksual. Majalah Bubu aku suka. Terus Bola soccer. Majalah itu apa sih istilahnya? Tabloid ya? Tabloid. Ya mingguan kan? Yang ada posternya itu. Ya, jadi kalau dari halaman awal langsung baca tuh analisisnya Wesley Hutagalung. Kemudian sering baca kartunnya siapa kan ada animasi kartun yang di halaman akhir tuh. Gitu aku suka banget. Ronaldinho, aku masih inget tuh Ronaldinho, pelesetan dari Ronaldinho. Kemudian soccer aku sering baca gitu. Walaupun zaman segitu kan baca kan berarti tabloid versi bekas ya. Iya. Jadi pertandingan nggak up to date. Sudah kelewat 2 tahun atau 3 tahun. Tapi kadang baca bagaimana kiprah pemain luar negeri dengan segala cerita keseharian yang unik itu menyenangkan sekali baca. Hasil pertandingan dan kemudian proses terjadinya gol zaman segitu. Dibaca tuh enak mungkin karena nggak ada bacaan lain gitu ya, nggak ada bacaan lain dan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena kalau dulu kan pengen update soal pertandingan sepak bola itu seminggu sekali. Hari Sabtu, One Stop Football atau apa ya? Waduh. Yang seminggu sekali setiap hari Sabtu yang lagunya Jo Satriani gitu. Dan kalau hari biasa mungkin karena tidak terpapar dengan siaran sepak bola ya udah kemudian baca-baca majalah bekas itu ya menyenangkan gitu. Jadi aku rata relate soalnya zaman SD ku nang Bawean pulau, Pak. Oh iya. Di sana olahraga kasti ya. atau malah pulau air. Iya. Udan-udan kuwi kasti kuwi ya bal-balan ning ono majalah. Oh iya. Kuwi kan nang pondok kuwi. Nah, kalau majalah yang bekas-bekas itu aku agak relate. Dia dibungkusnya nasi itu biasanya. Oh iya, nasi di kantin itu terus ono informasi gitu kan. Sama ada koran kalau di pondok itu. Koran Duta, Pak. Oh, Koran Duta ya. NU, Pak.
Koran duta. Koran duta. Aku soalnya gitu. Jadi aku berbagai macam koran ya karena itu apa ya semi-semi loaan jadi banyak berbagai jenis koran masuk gitu. Tahun segitu aku itu tahun-tahun berapa berarti? Kita ngomongin itu sekitar tahun berapa? Aku SD SMP aku taruhlah SMP ya. SMP itu aku 2003. Tahun 2003 2003. Jadi ya. 2000 ke atas. 2000 ke atas. Aku SMP itu 2003, lulus 2006. Jadi aku sudah membaca berbagai terpapar banyak gitu. bacaan lah ya. Terpapar banyak bacaan gitu. Nah, terus kemudian akhirnya dari situ lulus ke Jogja. Lulus SMA. Ke Jogja itu kemudian. Tapi kayak SMA itu ada kayak momen mading gitu. Oh enggak, kalau mading aku enggak aktif. Mading enggak aktif, tetapi aku di zaman itu aku suka nulis. Suka ya ini mungkin menjadi semacam bridging yang cocok. SMA itu aku suka menulis karena ada satu guru namanya Bu Resmi, guru bahasa Indonesia. Dia selalu memuji tulisanku. Oh iya. Jadi aku merasa apa istilah ya hati ini mongko seneng dipuji gitu. Wah, tulisanku dianggap apik karo Bu Resmi gitu. Itu yang kemudian membuat aku merasa agak bersemangat, termotivasi untuk menjadi seorang penulis gitu. Dan membuatku menjadi orang yang juga makin rajin membaca gitu. Aku salah satu pelanggan tetap perpustakaan dulu. Jadi ya salah satunya karena dapat pujian dari Bu Resmi itu. Dan aku bodoh dalam berbagai mata pelajaran, tapi khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan sejarah aku agak pinter lah, agak itu salah satunya karena kebiasaanku membaca. Jadi dulu waktu ujian nasional tuh aku masih ingat SMA itu nilai sejarahku tuh salah satu yang tertinggi 9. Yang lain tuh cuma dapat 7, 8, aku tuh 9 sejarah gitu. Dan mata pelajaran menulis terutama ya bahasa Indonesia, wabil khusus menulis itu aku nyari selalu dapat nilai yang bagus. Bagus karena dan itu pujian dari Bu Resmi itu yang kemudian membuatku mungkin agak bersemangat menjadi seorang gitu ya aku nulis iso leh. Kadang kan kepercayaan diri itu kan perlu divalidasi ya dan validasi itu muncul dalam bentuk pujian dari orang lain. Bu Resmi almarhum sekarang. Gitu. Nek zaman semono bahasa apa menulis welek sejarah kuno. Kan ben iki zaman SD ono apal-apalan ibu kota provinsi apa? Mesti welek aku. Apal-apalan aduh ampun. Kalau aku karena memang kadung suka membaca dan suka menghafal dan standar dulu kan RPUL ya, RPUL. RPUL dan dulu itu RPUL itu adalah buku yang sangat mahal, sangat mahal bagiku ya. Aku masih ingat itu harganya itu 4.000. Benar. Aku kelas 5 SD. Aku butuh menabung banyak, butuh menabung berhari-hari itu untuk bisa memberi RPUL dan karena aku merasa tuku RPUL kok harus nabung sehingga ketika RPUL itu sudah menjadi milikku sah, aku merasa tidak boleh menyia-nyiakannya. Aku kemudian membacanya. Aku dulu itu sampai hafal tuh Pak nama ibu kota negara-negara, kemudian produk-produk unggulan setiap provinsi. Buton itu apa, Sulawesi ini apa gitu. Aku sampai hafal lah, ngelotok karena setiap hari itu koyo pengen setiap hari ini membaca buku bukan karena buku aku merasa perlu pengetahuan, tapi lebih karena ini buku yang aku beli dengan harga 4.000 yang aku harus nabung dan merengek kepada orang tua itu dan aku merasa ojo ngasih itu jangan sampai itu tersia-siakan gitu. Itu RPUL warna merah yang belakangnya Piala Dunia 98 daftar negara itu kan. Daftar negara ya harus ingat tuh daftar negara Piala Dunia 98 itu. Grup-grup apa gitu. Aku sangat senang sekali waktu itu membaca RPUL itu. Karena kadung tuku kuwi. Kadung tuku. Saiki ora hafal blas, Pak. Dulu itu aku hafal nglodok, Pak. Zaman sakmono seandainya aku ikut kuis Wants to be a Millionaire mungkin aku optimis lah gitu. Dulu ketok aku nek ro Helmiah rada cocok. Aku kuis-kuisan aku merasa trivia. Punya ingatan yang bagus soal trivia gitu. Zaman dulu ya salah satunya karena sering baca gitu. Teka-teki silang, aku sering ngisi itu. Dulu kalau ada LKS kan, LKS. Kalau di tempat itu namanya Kunti, tekun dan teliti. Aku masih ingat itu. Kunti, tekun dan teliti. Dia kan setiap cawu kan. Caturulan lah. Aku sering mengisi TTS-nya dan aku beberapa kali dapat hadiah. Gitu, karena itulah aku sering mengisi itu dan aku merasa itu pengetahuan umum yang aku dapat gara-gara aku suka membaca. Membaca. Terus kemudian blogging.
Blok ya, setelah lulus SMA aku kerja menjadi penjaga warnet. Penjaga warnet itu pekerjaan yang membosankan karena yo menggogok ning ngarep PC gitu, dan karena tidak ada pekerjaan lain, aktivitas lain yang bisa aku lakukan, ya aku kemudian membaca banyak blog gitu. Dan aku merasa aku agak senior lah dalam urusan blogging. Zaman saya itu zaman segitu Kaskus lah. Kaskus. Yeah. Dulu baca Kaskus dulu aku agak yeah. senior tuh. Aku sudah punya akun Kaskus dari tahun 2007 gitu. Sama Fufu Fafa lamaan siapa? Wah, tidak berani saya jawab. Ya jadi lagi ke sana ya. Tapi aku dulu main Kaskus, kemudian akun gua agak akun lawas. Terus aku sering punya obsesi untuk selalu bikin threads dulu, threads gitu. Dan setiap kali aku nulis, jadi zaman dulu kan asli masih merangkum ya, merangkum dari berbagai pengetahuan, dari berbagai hal gitu. Kemudian kita rangkum, jadi itu agak melatih kepekaanku untuk menulis sebenarnya. Iya ya, karena kita ngereferensi dari ambil ini, kemudian kita tulis menjadi sebuah threads yang panjang dengan referensi. Bahkan boleh dibilang agak aneh kalau sampai zaman dulu ono mahasiswa kok ora iso nulis ketika ada Kaskus. Dia kan mahasiswa dengan Kaskus toh. Banyak banget karena aku jaga warnet dan rata-rata mahasiswa yang ngenet itu ya bukanya Kaskus. Agak aneh kalau mereka kok sampai ora iso nulis. Dugaanku adalah ya mereka buka Kaskus tapi cuma sebagai pembaca toh gitu, tapi bukan sebagai orang yang bikin threads gitu. Apa yang memotivasimu kira-kira waktu itu? Kalau ini jujur karena haus pujian gitu ya. Aku agak gila hormat, Pak. Jadi kalau kalau Anies Baswedan itu bilang dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Aku itu sebaliknya, Pak. Aku itu dipuji sangat terbang, dihina sangat tumbang. Nyungsep, Pak. Aku agak gila hormat, dan ketika aku bikin threads, masuk hot threads itu wah rasanya ada semacam kebanggaan intelektual zaman segitu ya. Iya. Dibaca oleh banyak orang, kemudian mendapatkan komentar, wah ini bagus banget, sangat informatif. Wah, aku merasa sudah punya sumbangsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kayak Pak. Jadi itu hal yang sangat menyenangkan. Itu yang makin memotivasiku untuk bikin threads lagi, karena yaitu pujian itu memang bikin ketagihan ya gitu ya. Itu pula yang terjadi saat aku nulis di medsos, aku nulis di Facebook itu, ketika tulisanku dipuji banyak orang aku seneng gitu. Harus aku akui aku agak megalomaniak lah dalam hal itu gitu. Tapi itu hal yang agak menyenangkan karena itu salah satu faktor yang turut melatihku sebagai seorang penulis gitu. Termasuk aku selalu terobsesi untuk aku harus bikin bisa tulisan yang jauh lebih bagus daripada tulisan yang sudah. Ya. Masuk pujian salam interaksi. Salam interaksi. Saya sudah tidak suka dengan salam interaksi. Pemain FB Pro ya. Hentikan salam interaksi itu. Salam interaksi. Salam kontraksi. Salam yang aneh-aneh itu. Tapi sebenarnya kan cara kerjanya kan bikin thread itu ya kayak cara kerja menulis ilmiah itu kan. Iya, kita mengumpulkan referensi, kemudian ada latar belakangnya kenapa isu ini layak untuk ditulis, kenapa orang-orang bisa peduli dengan hal ini. Iya. Kemudian apa sih sebenarnya yang terjadi? Kemudian kita mencari tahu penyebab atau masalah yang ditanyakan orang-orang itu kan aslinya kan prinsip gawe karya tulis gawe skripsi dan sebagainya gitu. Jadi itu ya sebenarnya dirimu dengan bekerja itu secara tidak langsung secara langsung atau tidak secara langsung lah, ngelakoni dengan tidak disadari sudah melakukan kerja ilmiah, kerja penulisan atau kalau pengen lebih adilung kerja kebudayaan. Tapi juga ngobrol orang kuliah sekalian karena kan udah pindah ke Jogja toh ya. Jadi dulu itu aku pernah nggak pengen misalnya. Bukan nggak pengen, dulu itu aku juga sebenarnya pengen kuliah. Tapi kan dulu sebagai orang miskin ya, kuliah itu ya targetnya cuma stan gitu. Jangkrik milih sing apik ya. Bukan milih apik, bukan karena milih ya bahwa stan bagus ya, tapi milih stan itu karena kalau itu jaminan kerja itu kalau lulus langsung kerja jadi PNS dulu. Jadi targetnya ya stan, pengen lulus stan. Aku dulu daftar stan tidak diterima gitu. Tapi kemudian kita ya pancen kita teku ra nyandak sakmono, ya wis kita daftarlah gitu. Dan aku dulu tidak punya referensi daftar kampus UGM, UNY, dan aku tidak punya referensi itu, Pak. UIN orang mbok sebut, Pak. UIN. Oh iya UIN ya.
Wong sing kene ora nyebut sama sing ngene kono. Aku tidak punya referensi itu. Dulu akhirnya aku tuh sempat daftar di kampus UTY. Teknologi. Alasannya kok mergo cedak Jombor. Iya. Aku terminal aku cedak. Aku mikir gitu. Bayangkan referensiku soal kampus itu bahkan sing cedak Jombor. Jadi bukan lagi alasan intelektual atau alasan perkawanan atau apapun. Aku dulu milih UTY gitu. Sudah daftar. Terus di sana kayak ada apa ya? Dulu apa sih? Tes langsung di kampus itu untuk tes penerimaan, tapi langsung di saat itu juga pendaftaran. Iya, biar tes potensi, tes potensi lah. Jadi wis lulus juga di sana, entah itu formalitas atau apa, udah diterima, terus wis garing bayar lah gitu. Yo, sampaikan ke bapak soal rincian biayanya gitu. Bapak aku ndelok janjane ora larang. Tidak murah tapi juga tidak mahal gitu. Sedengan gitu ya di kacamataku sekarang gitu ya. Nek aku kemudian bandingkan dengan kampus-kampus yang lain, UTY itu dulu tidak murah tapi juga tidak mahal gitu. Tapi saat aku sampaikan ke bapakku ketoknya mundur, Pak. Sak ini aku ra kuat Gus ngono. Jadi ya wis itu kemudian membuatku tidak kuliah gitu. Tidak kuliah kemudian aku kemudian enggak kuliah juga. Aku ikut ke semacam kayak lembaga pendidikan gitu. Dan belakangan aku baru tahu kalau aku ketipu gitu. Aku kampusan kampus, Pak. Jadi ono kampus jenenge lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini yayasan lembaga pendidikan Duta Gajah Mada. Ono Gajah Mada nih, tapi ini ono dutane gitu. Duta Gajah Mada gitu. Kampusnya di Gudean. Di Gudean dekat Sekolah Tinggi Pertanahan Pom Bensin. KKN berapa aku agak lupa itu. Itu kampusnya itu nebeng di kampus lain. Jadi kayak ono kampus yang sudah settle terus numpang gedung lah di situ. Iya, numpang gedung di sana gitu. Jika di siji daftar dan aku sudah menempuh pendidikan di sana, ambil wis kuliah. Belakangan aku baru tahu kalau itu ternyata bukan kampus. Tapi ya Duta Gajah Mada kuwi, tapi ya hanya kursus biasa gitu. Padahal embel-embelnya di brosur itu D1, kuwi aku ketipu itu dan itu hal yang aku sangat dendam gitu karena untuk bisa masuk ke situ itu bapakku itu mengontrakkan rumah kami. Mengontrakkan rumah. Jadi rumah kami itu dikontrakkan dan kemudian kami mengontrak ke rumah yang jauh lebih kecil. Rumah di Magelang itu. Agar punya selisih untuk bayar itu dan ternyata aku agak ketipu gitu dan itulah kenapa aku merasa sangat dendam dengan itu Duta Gajah Mada itu. Aku nggak tahu sekarang masih ada atau enggak gitu ya dan aku merasa aku punya utang yang besar terhadap keluargaku kan karena demi aku rumah kami itu dikontrakkan dan kami mengontrak di rumah yang jauh lebih kecil dan ya ternyata jebul aku kapusan gitu. Nah, bapakku dulu keputusannya mau mengontrakkan itu karena berharap gue nek wis lulus gunung gue oleh gawean gitu. Karena aku ketipu kan berarti aku nggak dapat kerjaan. Aku tidak tega untuk bilang ke bapak bahwa itu aku kapusan. Akhirnya zaman sakmono, zaman sakmono itu adalah jual kaos online untuk menutupi biaya dan aku bilang aku kerja nih gini Pak, padahal aku belum kerja. Tapi orang ngomong lulus orangnya. Lulus. Lulus akhirnya. Lembaga itu bahkan agak jadi gini, ada beberapa siswa dan beberapa pengajar itu yang karena pengajarnya kan ya kampusan aslinya ternyata. Jadi bukan lembaganya itu yang orang mengapusi mahasiswa nih, bukan mahasiswa lah, peserta didiknya. Tapi juga pengajarnya. Jadi pengajarnya itu orang-orang yang baik lah. Pengajarnya orang-orang yang baik ini merasa misake iki wong kapusan, ayo digawe ke acara lulusan. Gitu ya. Iya, dan para pengajar itu kemudian kayak semacam patungan gitu. Patungan untuk bikin acara lulusan biar orang-orang yang sudah tertipu itu merasa tidak terlalu tertipu lah. Berbesar hati itu. Aku datang itu ke acara wisuda yang abal-abal itu. Aku dan bapakku berdua gitu. Aku sampai sekarang aku masih dendam itu, Mak. Masih dendam itu dan setelah aku tahu kenyataan bahwa aku tidak akan salurkan kerja karena dulu kan ning lembaga itu embel-embelnya kayak stand disalurkan kerja ke BPR Bank Perkreditan Rakyat gitu karena jurusannya waktu itu ekonomi syariah gitu. Nah, karena aku merasa akan salurkan kerja
Ya itu yang kujanjikan ke bapak. Aku nek lulus aku salurkan kerja, Pak. Ternyata enggak salurkan kerja karena bahkan pemimpin yayasannya itu kabur. Jadi itu iya bodong itu. Dan katanya lembaga-lembaga seperti itu banyak di Jogja, Pak. Banyak banget. Aku tuh hanya satu dari sekian remah-remah orang-orang yang tertipu itu, Pak. Dan banyak, modusnya juga banyak itu. Dan karena itulah kemudian karena aku nggak tega bilang sama bapak, aku kemudian ya itu caranya aku golek duit. Nah aku adol kaos online lah, aku kemudian ngeblok golek duit saka AdSense dan sebagainya gitu. Kecil waktu itu duitnya tak lumbuk sedikit. Aku ngomong ke bapakku, Pak iya aku soleh gajian pertama tak nagi bapakku, padahal kuwi duit saka adol kaos, golek duit saka AdSense dan lain sebagainya gitu. Ngakune kerja apa? Ngakune ya kerja ning BPR kuwi, wis Bank Perkreditan Rakyat kuwi kerja. Iya. Ning daerah ndi? Daerah Nggodean sedang. Aku ngomong ke bapakku, tak apu sih bapakku, tapi aku merasa itu jenis penipuan yang insya Allah Gusti Allah meridhoi lah. Nah, itu jenis penipuan yang aku tidak ingin mengecewakan bapak dan ibuku gitu dan ya aku bekerja sangat keras waktu itu. Adol kaos online zaman sakmono, Pak. Jadi ono website, aku nggak website jenenge bukan kaosbiasa.com. Aku ambil kaos dari Bekasi gitu, aku jual gitu. Harganya 49, aku jual 79 gitu. Margin 30 gitu. Jadi aku dulu itulah kenapa kemudian aku merasa harus rajin nulis karena salah satu cara promosinya adalah melalui blog. Aku punya blog yang isinya adalah hal yang sifatnya informatif. Di sidebar bagian kanan itu tak taruh poster kaosnya itu. Jadi semakin banyak blogku dibaca, semakin banyak potensi kaosku laku. Iya, karena terbaca itu. Karena terbaca. Jadi mau nggak mau aku harus nulis setiap hari, Pak. Gitu. Mekanisme itu. Jadi mungkin ini semacam berkah di dalam kemalangan gitu. Jadi karena aku kapusan, tapi aku jadi punya usaha yang keras untuk nulis setiap hari aku nulis terus dan itu yang melatih skill nulisku saat ini. Tidak bisa tidak harus aku akui gitu. Karena kan cukup unik ya, orang kuliah yang bisa nulis. Maksudnya prototipe begitu kan nggak banyak ya. Ya. Nggak banyak yang aku tahu ya. Biasanya kan kanca-kanca sing nulis itu sing kuliah. Mas yo biasanya yo kadang-kadang daftar kuliah yang jarang masuk kelas tapi ya kuliah gitu-gitulah. Tapi karena ada blogging dan era-era itu kan awal-awal lagi rame-ramenya ngeblog ya. Lagi rame-rame. Dan belum era medsos. Era medsos lagi anget-angetnya lah, enggak anget api belum panas gitu. 2009 aku kenalan Facebook lah. Facebook 2009 juga. 2009. Aku Facebook akun pertama aku 2009. 2009 itu. Terus kemudian di kampus itu ditutup gara-gara orang Facebookan semuanya. Oh iya. Website Facebooknya itu ditutup. Tapi terus berlanjut. Sampai akhirnya ke ngeblog, setelah itu Mojo. Lanjut ceritanya ya, Mojo nulis buku dan seterusnya. Itu gara-gara ngeblog, tulisanku kan kemudian mulai banyak dibaca tuh, dibaca banyak orang. Terus aku juga sempat terkenal gara-gara jadi tukang edit foto bareng JKT48. Waktu itu ada satu fenomena bisa dicari di Google tuh, Agus Mulyadi edit foto JKT48 karena itu masuk media berkali-kali gitu. Itu juga salah satu usaha untuk Pak, menyambung hidup juga. Karena dulu penjaga warnet, aku kan kerja di penjaga warnet kan, pada akhirnya kemudian gajinya kan nggak besar. Kemudian aku buka jasa edit foto bareng JKT48. Karena aku punya skill editing yang tidak bagus-bagus banget, tetapi zaman segitu sudah keren. Karena nggak banyak yang bisa. Nggak banyak yang bisa. Photoshop itu nggak banyak yang bisa kalau sekarang. Nah mereka lihat ada blogger namanya Agus Mulyadi, tulisannya waktu itu memang tulisanku karena aku tidak mau bilang bagus. Tulisanku sudah agak berkarakter. Karena aku mulai memasukkan sisi-sisi lucu dan sebagainya gitu, dan itu yang kemudian membuat mereka mungkin agak suka dengan gaya tulisan Agus Mulyadi. Dan kemudian ayo di dadekke buku gelem ora gitu. Aku dihubungi sama beberapa penerbit, salah satunya Bentang Pustaka. Dan terbitlah buku pertamaku, Jomblo Tapi Hafal Pancasila. Tahun 2014 gitu. Itu awal mula aku menjadi seorang penulis. Penulis yang dalam artian nulis punya karya buku fisik gitu. Sebelumnya kan blog gitu ya. Kan. Dan kemudian berlanjut. Singkat cerita, sampai kan tulisannya ini melihat fenomena
sosial, politik, gitu-gitu kan. Tapi dengan cara yang unik sebenarnya kan. Ada keunikan yaitu lucu. Ya. Dan itu diterjemahkan sekarang ada baik dalam artikel, ada dalam tulisan ataupun dalam bentuk video. Ya. Apa ya pertanyaan yang bagus itu ya untuk mempertanyakan itu. Piye carane iso ngono kuwi? Aku mungkin harus menjawab bahwa aku terinfluence oleh buku-buku humor ya. Buku-buku humor. Kalau dalam konteks kritik sosial tidak aku harus menyebut buku legendaris itu ya. Mati Ketawa ala daripada Soeharto. Mati Ketawa ala daripada Soeharto. Itu buku yang diterbitkan oleh kawan-kawan aktivis, diterbitkan tanpa nama, diterbitkan secara beramai-ramai. Isinya adalah anekdot-anekdot lucu mengkritik pemerintah Soeharto. Diterbitkan di masa Orde Baru, akhir peralihan gitu. Dan karena waktu itu masih kenceng, itulah kenapa buku itu kemudian diterbitkan secara clandestine. Tidak ada penulisnya gitu. Tidak ada penulisnya. Kalau sekarang kita udah tahu beberapa penulisnya. Salah satunya Mas Tas. Mas Tas itu. Ada beberapa penulis lain yang kita tahu. Dan itu humor-humor di situ lucu-lucu banget. Humor-humor gelap. Mengkritik rezim Soeharto gitu dengan cara yang menurutku lucu gitu. Oh kok bisa ya orang mengkritik kekuasaan dengan cara anekdot gitu. Aku masih ingat salah satu yang paling sampai sekarang aku ingat soal guyonan anekdot soal kenapa Soeharto kalau mancing itu selalu dapat ikan. Seolah-olah orang itu mengira bahwa di bawah itu memang sudah ada angkatan laut yang sengaja masang ikan di bawah itu di kailnya Soeharto gitu. Orang-orang bilang Pak Harto itu kalau mancing sebenarnya di bawah sudah ada KKU yang siap. Terus kemudian terbukalah bahwa ternyata Pak Soeharto itu kalau mancing itu bukan ada KKU atau apa, tapi itu faktor umpan. Jadi Pak Harto itu kalau mancing umpannya bukan cacing, bukan udang, bukan jig, tapi kertas kecil yang ditulisi mau ikut saya atau saya ikutkan penataran P4 ya. Ikannya baca itu ikut Pak Harto aja daripada diikan penataran P4. Jadi humor-humor seperti itu Pak yang kemudian lagi lucu banget dan aku suka dengan humor-humor itu. Dan itu yang agak mempengaruhiku untuk aku pengen ngeritik, tetapi dengan gaya pendekatan humor gitu. Misalnya dulu aku pernah ingat salah satu tulisanku itu waktu aku mengkritik pernyataan Puan Maharani. Dulu Puan Maharani pernah bikin pernyataan masyarakat miskin itu kalau susah beli makanan atau apa sebaiknya diet. Gitu. Aku kemudian mengkritik bahwa ya masyarakat itu nggak usah disuruh diet, itu ya udah diet gitu. Jadi masyarakat Indonesia itu jangankan level survivalnya itu sudah lebih dari diet gitu. Wong lombok bosok dadi saos, bahkan sampai wong kiri bahkan neon bakwa dipangan kan. Lampu neon dalam bentuk jatilan. Jatilan. Survival kita itu bahkan sampai level itu gitu loh. Kok bisa dikongkon diet? Itu kan kayak istilahnya guyonan caca lawatan Jogja kaya Columbus ngajari uang sing luwih ngerti. Istilahnya Pak Butet Columbus gitu kayak dulu kan Christopher Columbus ketika sampai Amerika sok-sokan ngajari masyarakat asli sana gitu. Mungkin dulu ahli kok diajari. Jadi pernyataan Puan Maharani yang minta masyarakat untuk diet itu bagiku nggak relevan karena masyarakat itu tanpa disuruh diet pun mereka sudah punya mekanisme pertahanan diri yang jauh lebih ketat dan brutal gitu. Mereka makan biji nangka, survivalnya tuh beton gitu. Levelnya tuh wis ora perkara diet mana diet itu hal yang masih mendasar gitu. Tapi bahkan memakan halal yang bahkan itu mungkin tidak lazim untuk dimakan. Nggak kepikiran lah buat orang negara-negara lain dimakan. Iya gitu. Dan ya misalnya kayak gini kan ada banyak makanan misalnya kalau di Jawa ono telo bosok apa dadi gatot misalnya. Yuk iso dadi panganan. Ini kan bukti bahwa kita itu punya mekanisme pertahanan diri yang jauh dari sekedar diet. Itu yang aku kritik gitu. Jadi aku sering mengkritik itu dengan gaya-gaya humor karena dengan humor orang lebih suka untuk mau membaca tulisan itu gitu. Kan oke kuwi. Ya. Atau dulu aku pernah mengkritik persalinan
istrinya Anang yang disiarkan di televisi gitu. Itu kan tentu saja hal yang tidak etis karena dia bagaimanapun dia kan menggunakan siaran publik gitu, dan ya itu aku kritik dengan jangan dengan gaya humor juga aku tulis di Mojo. Jadi hal-hal seperti itu tuh salah satunya itu terbangun karena dulu aku sering baca buku-buku kumpulan humor itu. Salah satu yang paling dalam konteks kritik ya Mati Ketawa Allah daripada Soeharto itu. Nah, itu buku yang sangat jenius menurutku. Karena kan susah kan. Jadi melucu itu susah. Dan lebih susah lagi membuat tulisan yang lucu. Yang lucu ya. Itu ono uang kadang-kadang lucu tapi nek ngelucu nggone tulisan iki angel, Pak. Angel banget, dan ya itu kemampuan untuk kepekaan untuk melihat hal yang iki lucu ning cangkem, iki lucu ning tulisan. Benar. Kadang ada hal yang lucunya tuh hanya bisa dilakukan dalam versi diomongke. Karena dalam versi diomongke itu kita bisa memainkan mimik, kita bisa memainkan ekspresi wajah dan sebagainya. Tapi tulisan kan tidak. Kita tidak bisa masukkan ekspresi wajah. Benar. Cuma penekanan marah tanda seru. Hanya itu, dan karena itu butuh kreativitas tertentu untuk bisa menulis lucu itu, dan sebenarnya ada teknik-tekniknya juga, ada teknis-teknis. Belajar khusus ora ngono kuwi? Enggak, kalau khusus enggak ya, tetapi aku mengamati. Aku misalnya, dan itu ada teori-teorinya, Pak. Kayak stand up. Stand up kan ada misalnya ada konsep rule of three gitu. Satu hal enggak lucu. Itu standar kayak Harta Tata Raisa gitu. Harta enggak lucu, tapi Raisa itu menjadi lucu gitu. Sandang pangan casan gitu. Jadi plesetan gitu. Sandang pangan casan gitu. Pelawak yang ada di dalam ruangan terus Dono Kasino Indoor misalnya. Dono enggak lucu, Kasino enggak lucu, tapi indoor, plesetan dari Indro itu. Kan konsep rule of three gitu. Ada banyak membangun dari premis, ada setup, punchline, itu kan pada akhirnya bisa diteorikan. Tapi kalau dulu kan mau ngelucu bahkan tidak perlu tahu teori itu gitu. Tapi dalam tulisan begitu, ada orang-orang yang bisa nulis lucu, tulisannya lucu tapi susah diteorikan juga. Iki apa sih teori? Lah aku beberapa tahun terakhir kan aku sama Kalis itu kan bikin kelas keliling gitu. Sing bayar itu. Ya, Kalis kelas menulis perempuan, aku kelas menulis lucu gitu. Aku tuh diminta sama iku larisan sing endi? Larisan Kalis sih. Larisan bojoku. Aku sing daftar dibandingin Kalis. Karena aku diminta kamu ngasih kelas menulis iso enggak gitu. Kelas menulis itu beban yang sangat berat. Karena saingannya ada AS Laksana, ada Lela Khudori, jelas mereka bisa menulis bagus. Aku nulisnya nggak bagus, tapi nek lucu insya Allah bisa. Makanya aku buka kelas menulis lucu gitu. Dan kelas menulis lucu itu aku agak bingung. Kelas menulis lucu itu piye caranya? Akhirnya aku mengamati seluruh tulisanku yang aku anggap dia lucu. Parameternya adalah kalau di-upload di Facebook, dia lebih banyak mendapatkan emot ketawa daripada yang jempol gitu. Jadi lucu iki lucu iki. Aku amati polanya, ternyata ada pola-pola tertentu gitu. Penggunaan bahasa tertentu. Referensinya siapa? Maksudnya kalau harus nyari referensi gitu. Ada nggak yang di kalau referensi tentu saja Brig GS dan Mahbub Junaidi, Pak. Harus dua orang itu yang ada satu lagi Umar Khayyam, Brig GS, Mahbub Junaidi. Aku kebetulan suka baca tulisan beliau bertiga, almarhum, dan tulisannya bagus banget, dan ada sisi-sisi kelucuan dalam setiap tulisan mereka, ada ironi dalam tulisan mereka, ada penekanan humor yang oke dalam tulisan mereka gitu. Dan aku masih ingat bagaimana Mahbub Junaidi mendeskripsikan soal ini, sering tak sampaikan tuh kalau di kelas aku sering menyampaikan ini. Ada satu momentum ketika Mahbub Junaidi menulis sebuah peristiwa di mana di sebuah ibu kota di negara Amerika Latin, aku nggak tahu Venezuela atau Kuba atau apa, aku agak lupa. Tapi di dalam peristiwa itu ada demo besar, masyarakat tua muda berkumpul di satu tempat. Gitu. Jadi Mahbub Junaidi tidak menggunakan tua muda berkumpul di satu tempat, enggak, tapi Mahbub Junaidi menulis semua orang berkumpul di lapangan besar itu.
dari yang masih mengulum es krim sampai yang mengulum pacarnya masing-masing. Aduh. Mengulum bibir pacarnya masing-masing. Kan dia untuk mendeskripsikan dari yang muda sampai yang tua itu dengan istilah dari yang masih mengulum es krim sampai yang mengulum es lilin. Dari yang masih mengulum es lilin sampai yang mengulum bibir pacar masing-masing. Aku hanya untuk mendeskripsikan tua dan muda aja dia bisa dengan menggunakan kalimat yang sebegitu keren gitu, keren. Jadi ternyata itulah kelebihan kelucuan dalam teks. Sesuatu yang nggak lucu bisa dinarasikan dengan lucu. Sama kayak kita melihat delok wong kepleset gedang kulit gedang ini ngakak, Pak. Tapi ketika dituliskan narasi iki Rozali kepleset kulit gedang nggak lucu. Jadi tapi di satu sisi ada hal yang itu nggak lucu, tapi deskripsi yang nggak lucu, tapi ketika dituliskan dengan diksi atau analogi atau metafora yang lucu itu bisa menjadi sangat lucu gitu. Karena itu yang kemudian aku pelajari dari tulisannya Mahbub, Briges, Umar Khayyam. Yang tulisan itu kan media yang satu sisi media yang paling sederhana untuk menyampaikan informasi dibanding audiovisual misalnya. Audiovisual kan ada audionya, visualnya, jadi bisa menarik imajinasi banyak. Moro-moro wong membaca kata yang tersusun terus ngaceng ngono gara-gara piye yo. Menggambarkan misalnya kayak Pram waktu menggambarkan analis dengan struktur muka dan rahang yang begitu. Jadi nang dasku langsung kebayang, ayu banget. Ayu banget ya. Tapi begitu diimajinasikan dalam sebuah visual oleh seseorang dibawa ke dunia nyata, ayuan nang dasku iki. Analisis dikecewakan. Dikecewakan ekspektasi yang sudah terbangun gitu. Tapi luar biasa ya, orang itu yang bisa menulis sampai kayak membangun universe tersendiri kan. Misalnya itu memang ngeri. Aku belajar banyak tuh dari beberapa penulis yang aku anggap penulisannya lucu. Penulisannya loh ya. Penulisannya bukan peristiwanya yang lucu. Berarti penulisannya ditulis dengan sangat lucu dan aku merasa bisa dijadikan sebagai sebuah teori gitu. Jadi nek pengen nulis lucu iki kudu ngene. Tulisan lucu ki apa wis sih faktore iki ngono, Pak. Dan itu ada di kelasnya apa? Agus. Ada. Kelas menulis. Karena aku mau nggak mau harus menyusun semacam kurikulum materi gitu. Karena aku diminta sama kakak, kali sama Prima kan bikin kayak semacam platform kelas menulis gitu ya. Aku diminta untuk jadi salah satu mentor lah di kelas itu dan gue di kelas menulis piye ngono. Aku nek kelas menulis gak pede karena aku merasa tulisanku gak bagus. Tapi nek tulisanku lucu, gitu. Aku merasa ya kelas menulis lucu. Ya itu tak jabanin lah aku bisa mempraktikkan karena nek apik dan tidak bagus dan tidak bagus itu relatif. Tapi kalau selera lah ya. Selera. Tapi kalau lucu dan tidak lucu kan bisa diukur salah satunya melalui jumlah emot. Artikel kita dapat emot 1.000. 700 diantaranya adalah emot ketawa. Wah berarti lucu gitu. Karena ada hitungannya gitu. Karena relatif dan tidak itu sudah hilang. Karena wis ono standare gitu. Itu dominasi lucu dan tidaknya itu. Ada kaitannya nggak nulis lucu, kemampuan nulis lucu, terus memilih kata yang tepat, karo memilih klub bola yang tepat itu? Kalau lucu masih bisa diusahakan, tapi kalau klub bola itu takdir. Ya kamu kan, aku sih kan fans berat MU bos, fans berat MU. Fans MU dan nggak ada penyesalan. Tidak. Nggak ya? Tidak. Walaupun sering dicengin ya. Tapi tidak banyak orang yang tahu, Pak. Tidak banyak orang tahu. Orang itu sering ngecengin aku, Mas Agus sih mesake ya dukung MU. Kalahan gitu. Tapi secara ekonomi itu aku agak beruntung loh karena itu mungkin tidak banyak yang tahu ya. Aku tuh berkali-kali dapat endorse itu dengan persona MU, Pak. Dengan persona MU. Oh ya. Persona fans MU. Aku terakhir dapat endorse dari Chat MCO. Chat MCO. Ada kontenku di Instagram itu. Itu MCO itu menghubungi aku, Mas Agus, kami pengen bikin video untuk mempromosikan Chat MCO yang cat kayu sama satunya lagi cat emulsion
pengencer itu loh. Ya apa lah itu loh. MCO gitu. Tapi ceritanya adalah nanti disangkut pautkan ke sepak bola. Nah, kami pengen minta Mas Agus menjadi persona MU gitu. Spesifik. Jadi di cerita itu ceritanya aku kayak berdebat dengan fans Liverpool. Aku sebagai fans MU tuh aku dapat duit dari situ tuh. Kemudian beberapa waktu sebelumnya aku dapat endorse dari salah satu produk kosmetik gitu. Ya aku ceritanya sebagai seorang personanya adalah sebagai seorang fans MU yang wajahnya kusem karena setiap malam begadang nonton MU. Jadi kalau Anda berpikir asa Gusing musake nonton MU kalah, ya rapopo karena aku dapat uang dari mendukung MU. Persona aku sebagai fans MU itu kemudian membuatku bisa bercengkrama dengan beberapa orang yang menguntungkan secara kerjasama bisnis gitu. Aku misalnya ketemu kemarin terakhir aku ngisi di bedah buku di Bank Indonesia Jambi, BI Jambi gitu. Yang minta aku untuk ngisi kelas di situ, ngisi bedah buku di situ itu Pak Marsono. Pak Marsono itu kepala deputinya gitu. Pak Marsono itu merekomendasikan aku karena beliau sama-sama fans MU. Fans MU, dia sering baca tulisanku gitu. Jadi persona MU ku terbawa di situ. Rezekinya itu masuknya dari situ. Bahwa MU kalah ya enggak apa-apa, itu bagian dari kehidupan gitu. Tapi at least kadang aku merasa kita tuh harus punya klub favorit apapun itu. Ya sing menangan ya alhamdulillah, sing kalahan ya ora apa-apa gitu. Kalau menangan Anda misalnya bahagia dalam batin gitu. Kalau kalahan at least Anda jadi punya bahan karena Anda kadang bisa ditertawakan oleh orang-orang yang mungkin dia bisa menjadi mitra partner bisnis yang strategis gitu. Anda bisa menertawakan hal-hal yang MU elek ya. Ngomong ke MU itu adalah salah satu bridging untuk bisa ngobrol banyak. Nah, dalam dunia pergaulan kan kadang orang-orang sering menafikan itu gitu. Benar. Lelaki itu mohon maaf, wong lanang itu nek ketemu dengan orang yang masih asing, apa jembatan paling masuk akal untuk memulai obrolan? Sepak bola. Obrolan soal klub bola, Liga Inggris, Liga Italia terserah, tetapi itu obrolan yang paling masuk akal, paling umum karena itu sepak bola itu tema yang tidak mengenal strata ekonomi, Pak. Semua orang. Jadi misalnya kalau nek ngomong ke kripto hanya orang-orang yang well educated gitu. Ngomong ke soal mano itu ya wong-wong sing komunitas tertentu gitu. Tapi kalau sepak bola itu nyaris dia bisa lintas strata ekonomi gitu, dan aku merasa ya memilih MU itu ya itu takdir aja gitu. Aku suka MU gitu. Dan konyol kalau kemudian aku berpindah hanya karena MU kalahan gitu. Jadi levelnya gini, kalau Anda bilang hanya orang bodoh yang memilih MU, tapi adalah orang yang jauh lebih bodoh lagi kalau Anda mendukung MU lalu berpindah ke klub lain hanya karena MU kalahan. Catat, Pak. MU mendukung MU itu langkah yang bodoh, tapi jauh lebih bodoh lagi kalau Anda pindah dari MU hanya karena MU kalahan. Dan lebih bodoh lagi adalah orang yang mendukung klub hanya saat klub itu menang. Gitu. Jadi ada strata-strata kebodohan itu. Dan di antara strata kebodohan itu mendukung MU adalah kebodohan yang paling daya rusaknya paling minimal. Tapi geleleng mabing geleleng. Ini harus disiarkan cepat. Soalnya kalau enggak minggu depan iso kalah meneh. Ya kan? Iya. Jadi harus bersyukur lawan Liverpool. Iya. Ini berarti banyak yang ceritanya kan dari bawah tadi itu ya. Kebanyakan perjalanan itu membawa ke sudah banyak di unlock istilahnya, keinginan taraf ekonomi gitu. Target selanjutnya itu apa kira-kira Mas Agus? Kalau aku ya ini dalam dunia apa nih? Dalam dunia kepenulisan atau apa? Kepenulisan atau target apa misalnya bisnis? Aku personal pengen buku di film wes. Udah gitu. Sudah selevel Habibie kan. Oh iya toh, rasa akar kuwi. Aku pengen nulis novel sebenarnya karena aku belum keturutan untuk nulis novel. Sangat ingin menulis novel karena aku merasa tulisanku kan sebagian besar kan kumpulan esai ya. Jadi itu jenis tulisan yang tidak memerlukan kedisiplinan. Betul. Karena enggak kontinu, enggak butuh kemudian kayak istilah penulis orang meditasi, orang menyepi di Bali, Bali nulis. Bali, ngomong Magelang ngono wae. Kayak level Bali Solo 3 lah. Solo 3. Jadi aku pengen
bisa menulis novel gitu dan itu terbesarku gitu dan ya aku pengen nulis novelnya berhasil terus aku jadi punya jalan rezeki yang banyak karena aku tuh selalu punya obsesi pengen selain memakmurkan keluarga ya aku tuh pengen bisa punya banyak uang agar bisa bikin usaha terus bisa ngajak teman-teman. Iya. Karena teman-temanku di Magelang itu banyak yang tidak punya pekerjaan yang settle gitu. Jadi aku merasa aku punya utang yang besar terhadap teman-temanku. Karena buku pertama aku tuh aku menulis soal teman-temanku. Buku pertama aku tuh Pancasila itu. Jomblo tapi hafal Pancasila itu aku nulis soal teman. Lambe Akrobat itu aku nulis soal teman. Jadi aku merasa mereka menggunakan punya andil, punya saham dalam kalau kita anggap kesuksesan ya, punya saham dalam kesuksesan karir kepenulisanku. Kalau kesuksesan itu adalah dalam bentuk tangga, mereka lah anak-anak tangga yang aku injak untuk naik ke atas gitu. Jadi aku merasa aku punya utang yang besar terhadap sama teman-temanku dan aku cita-citaku, obsesiku ingin punya uang yang agak banyak itu selain ingin memakmurkan keluarga, aku pengen mentraktir teman-temanku seumur hidup gitu. Dalam bentuk kayak pekerjaan biasa. Iya, bisa pekerjaan, bisa kalau nongkrong, aku sing bayari. Nongkrong ora bendino nek pekerjaan ya itu. Enggak pengen kayak teman-teman kita lah yang sudah sukses lah ya, bisa bikin media ngajak kanca-kancane gitu. Emang kadang-kadang ya satu sisi yang tak syukuri aku kumpul kanca-kanca ki sing cita-citane ngono kuwi. Kayak bikin apa yang banyak biar bisa ngajak teman-temannya gitu. Ya, jadi yang di atas UMR. Biar mereka bekerja keras dulu. Kita nanti ikut dapat apa? Barokahnya lah ya. Gitu. Jadi aku dalam dunia penulisan itu pengen bisa bikin novel berhasil dan bisa ngajak teman-teman gitu. Tapi meskipun ora sempat lulus S1 gak kepengen lah ya. Enggak, kelihatannya udah. Aku merasa gitu cukup lah. Belajar belajar secara teknis di kampus aku merasa sudah tidak punya energi yang cukup gitu. Makanya aku ijazah. Hah? Tuku ijazah itu. Idene liar banget loh. Liar sekali. Aku istriku kemarin ambil UT. Ambil hukum. Oh ya? Boleh lagi karena istriku aktif di S1. Oh, S1. S1 sekarang udah semester 7 atau 6. Tadinya kan pendidikan guru, UNS. Kemarin ambil UT karena yang merasa dia aktif di isu-isu advokasi sehingga nek wong hukum kaya merasa di dipandang sebelah mata gitu loh. Akhirnya ambil hukum itu. Seperti ngajak aku Mas Agus meh kuliah menera gitu. Terus aku pikir-pikir aku masih punya energi enggak ya untuk kuliah menempuh pendidikan gitu. Akhirnya gitu aku tidak punya daripada malah muspro duite gitu sehingga bayar. Jangan stres malah tulisannya ora lucu. Malah lucu ya, jangan-jangan ya. Makanya aku merasa ya wis lah ngene wae. Aku tak sinau dalam bentuk moco gitu. Walaupun aku memang merasa aku itu merasa mengalami gegar budaya dari Magelang saat di Jogja. Saat pindah, yaitu gegar budayaku terjadi saat pindah dari Magelang ke Jogja. Di Magelang kan kanca-kancaku ora kuliah kabeh. Jadi nek kumpul ketemu wong anyar, jelas ora kuliah. Jadi pertanyaannya adalah kowe mbut gawe ning ndi? Kowe makarya ning ndi? Itu di Magelang. Di Magelang. Ketika aku masuk ke lingkaran pergaulan Jogja, kuliah kabeh, Pak. Sing ra kuliah itu anomali. Padahal ketika aku ning Magelang, di lingkaran pertemananku bukan Magelangnya, di lingkaran pertemananku itu sing kuliah adalah anomali. Zaman segini kok kuliah ki outlier lah ya. Outlier golek apa toh, tapi ketika aku masuk ke lingkaran Jogja, kuliah kabeh. Dan lebih parah lagi, bukan cuma sekedar kuliah. Kayak obsesif dengan dunia pendidikan dan intelektualitas. Ya kayak lingkaran pergaulanku di Islami lah. Di mana kantor Islam yang Jogja dulu. Kan kami satu geng tuh. Aku Aziz Anwar Farudin, Aziz Kaliangre, kemudian si siapa? Davi, Ubed, Virus. You name it. Virus saiki dadi dosen UIN Solo 3. Calon bupati Kendal. Davi Kaprodi, pemikiran politik Islam. Kemudian
Aziz Iya. Sayur Scotland. Oh iya, Scotland dia S3. Sama Ubed sempat kepala sekolah di pesantren Bumi Cendekia. Heeh. Aziz Anwar Farudin, Arizona State University. Aku jancuk yuk kowe ayo Bang. Tongkronganku kok intelektual kabeh iki piye to iki? Aku ke SMA dhewe kan yuk kita piye to iki? Bukan cuma mereka anak kuliahan tapi bahkan sampai level Top dosen gitu. Dosen kaprodi luar negeri gitu. Bayang kayak. Jadi aku merasa lingkaran pergaulanku sangat berbeda dan jomplang, tetapi itu membuatku agak bersyukur karena pergaulan yang sangat jomplang itulah yang kemudian memaksaku untuk aku kudu iso ngimbangi. Minimal kalaupun dalam bidang intelektual atau keilmuan itu aku tidak bisa mengimbangi, minimal dalam diskusi-diskusi ringan itu aku iso lah. Makanya aku kemudian mulai sering baca filsafat, mulai baca-baca tulisan yang sifatnya diskursus sosial politik itu aku mau nggak mau ya harus baca gitu. Karena kalau tidak aku ketok goblok dhewe ning tongkrongan gitu. Liyane do ngomong ke isu iki kok aku ketok meneng dewi mergo ora mudeng itu lah. Kan kami sering main kartu Seven Sekop itu kan. Kami main Seven Sekop. Karo ngobrol-ngobrol apa? Iya, karo ngopi ngene to. Dengan Seven Sekop iki ngomong ke soal soal kontestasi politik misalnya. Aku kan ketok goblok dhewe kan yo ketok wala kaya ora bisa ngomong to. Mau enggak mau aku harus mengimbangi. Mau enggak mau aku harus mengimbangi dan ya tekanan untuk bisa mengimbangi itulah yang kemudian membuatku jadi ya membaca banyak literasi, literatur yang itu aku pernah mengalami juga itu. Aku ada kesempatan ngancani bojoku nang Australia kata. Jadi waktu itu aku nggak punya keinginan untuk S2 karena kuliahku nang UIN terus sing S2 biasa wae kan. Ya wes nang Jakarta jadi wartawan terus habis itu melu baru terpanggil itu untuk kuliah itu setelah kan sering ada kumpulan mahasiswa Indonesia kan tuh. Aku sering terlibat bantu-bantu. Terus ada diskusi Indonesia Update, ada Greg Vilo segala macam aku. Jadi nek lagi diskusi karo cah-cah iki, aku ora goblok-goblok banget kok. Aku ngerti kan. Sing mahasiswa Australia iki, kanca-kanca iku. Ketoke nyandak deh. Nyandak Pak. Maksudnya ya urung kuliah, agak kuliah ngono. Jadi akhirnya aku memutuskan aku tak kuliah lah. Kita gobloknya gak nemen-nemen kan ya. Ya bahasa Inggris tuh kacau waktu itu Pak. Aku tes nilainya itu IELTS itu 4,5 Pak. Aduh ora kadol iki. Tes kursus sampai dadi 6. Pak. Balik. Nah itu momen pertama aku ngerasa sebenarnya gak terlalu goblok banget. Jadi rada setara sih. Mas yo ya beda dhewe. Kuliah nang luar negeri aku ora. Yang kedua terus aku kuliah nang gone Pak Gita Wirjawan. Aku kan cah NU. Biasanya kan NU itu ana inferiore Pak, asline Pak. Ana inferiore, cah Win atau pondokan. Melihat orang lain itu konservatif. Ndelok wong liya aku ada kesan wajar lah pinter, cah pinter. Pendekar modernisme. Ora kuwi. Jadi begitu kuliah Pak. Iki muga gak kerungu karo kanca-kancaku ya. Gobloknya mirip Pak. Kita sekufu soal beda nggon. Misalnya ngene iki, misalnya kan ada kuliah iku ono mata kuliah statistik Pak. Goblok tenan aku nek kuwi. Nah, tapi kanca-kanca sing alumni eksak kena SDGs, materi SDGs. Sing jurusan kono iku komputer kan jurusane iki kebijakan publik. Jadi semua jurusan ki masuk. Nah, begitu ngomongin analisa makro, ono politike, ono sing campur-campuran analitis ini, kono ora mudeng. Berarti goblok nang bagian kono. Kita kita bisa mengimbangi kebodohannya itu. Iya. Janjane ning ora tau kumpul wae janjane. Ya itu yang membuatku mau enggak mau jadi baca gitu. Akhirnya ya membawa diri buat baca. Terus ya ketemu janjane nek wis ditekani yo nyampe juga lah. Ya salon-alon. Dulu aku menganggap dosen itu profesi yang mulia banget, adiluhung banget. Terus saya kita yo delok kanca-kanca aku udah di dosen kita yo ora adiluhung banget. Kita yo biasa wae. Pada titik tertentu gobloknya ya apa? Ya kan ada dulu mengira dosen ki wis
Wah, itu puncak intelektualitas sosial gitu loh. Dosen. Saya kan delok kanca-kanca sing dosen kita. Oh, ngerti kabeh. Ada teman kita yang kapusan, ada teman kita dosen gitu, kapusan berapa juta karena penipuan. Padahal dosen itu sering mengisi materi soal literasi digital. Tidak perlu kita sebutkan namanya. Dan teman kita dosen sering ngisi soal materi soal literasi digital, kapusan, Mbak. Jadi dikuras akun rekeningnya itu. Jadi kebodohan itu sama. Kebodohan itu sama. Egaliter gitu. Kita beda tempatnya aja. Aku sebelah sini. Gobloknya wae gitu. Jadi itu kadang ndelok konco sing kita intelek tapi ana gobloke seneng gitu. Kita tuh pada dasarnya suka melihat kebodohan orang lain. Suka melihat kebodohan orang lain gitu. Ngono, Pak. Ya. Jadi statnya di Ringkes kan statnya itu dari bawah banget lah Mas Agus ya. Di bawah banget untuk dapat akses itu juga berdarah-darah terus tapi kemudian bisa membuktikan bisa lah. Yang penting usaha keras terus pas. Usaha keras. Ngepasir. Ya cuma kalau disebut usaha keras, usahaku nggak keras-keras banget. Lebih ke aku merasa ini keberuntungan. Keberuntungan. Iya. Ada sisi keberuntungan di mana kok dilalah aku seneng moco. Kok dilalah aku ketemu blog, kok dilalah aku ketemu Kaskus dan ya itu kayak semacam apa ya connecting the dots gitu. Iya. Aku ketemu iki. Walaupun itu tidak menafikan ada usaha. Ada usaha. Ono usahane sing rada lumayan juga. Berusaha aku bicarane ben tulisan keluh HP, aku moco banyak buku gitu dan ya aku menganggap ini semacam kerja keras bertemu dengan keberuntungan betul. Dan mendapatkan momentum yang tepat. Iya. Gitu. Aku percaya kesuksesan tuh kayak gitulah. Ada kesempatan, ada memang dari kita juga ada usaha, terus ada kesempatan. Ya. Nyampe semuanya terus mencolot meneh. Ya padha nggon aku misalnya. Ini bapakku orang Malaysia dari TKI, Pak. Orang mondok, orang kuliah aku. Ya. Kira-kira. Tapi ya banyak juga yang begitu juga. Ada yang dapat kesempatan begitu, cuma hasilnya cita-cita aku mondok kui lulus ora kuliah Pak. Malaysia Pak. Oh iya. Malaysia TKI bangun omah. Pokoknya enak toh. Itu cita mulia. Karena di kampungku itu orang sukses itu ke Malaysia kerja kapal di omah tingkat. Oh iya. Oh Pak. Kaya persis ke bapakku, nek wong sukses yo kerja ning pabrik. Nabung. Sore wis bali jam 4 kae ning omah rokokan, sarung wis gitu. Puncak kesuksesan sosial ya sing ngono kuwi to. Iya. Tapi ya saat aku di Jogja ini, kemudian saat di Jogja aku melihat banyak orang yang banyak pilihan ya. Banyak pilihan dan level kesuksesannya itu jauh lebih kompleks gitu. Jauh lebih kompleks. Bukan lagi soal hanya materi tapi juga pergaulan, kemudian jaring pengaman dalam gerakan dan sebagainya, punya koneksi yang bagus sehingga kalau kita ngomong salah atau kita kena kasus itu banyak orang yang siap bukan siap membela tapi siap memberikan asistensi gitu. Ya, asistensi. Misalnya kayak kenal dengan banyak tokoh yang kemudian membuat kita tidak mudah dikriminalisasi dan sebagainya. Itu kan jenis-jenis kesuksesan sosial juga gitu. Karena bagaimanapun ketika kita kan mau nggak mau kan harus akan melihat problem sosial. Sosial ya. Ya kok dilalah kepleset iya. Apes. Ya gitu. Sama seperti keberuntungan. Apes ya kadang menemukan momentumnya kan. Menemukan momentumnya gitu. Jadi aku merasa momentum-momentum itu datang pada waktu yang tepat, ya kadang keberuntungan, kadang kepleset itu, makanya kita mempersiapkan jadi pengaman gitu. Aku merasa momentum kesuksesan seseorang itu ya itu random aja, tapi sudah dipersiapkan dengan baik, sehingga ketika momentumnya dapat kita sudah siap gitu. Ini sama kayak inilah. Aku menemukan momentum bukuku yang sebuah seni untuk memahami kasih itu agak laku, agak booming gitu lah. Itu kan momentumnya saat dijadikan film itu. Iya. Jadi buku sebuah seni memahami kasih itu terbit awalnya 2019. Oke.
sebuah buku yang terbit 2019 itu kalau ada acara bedah buku itu mentok ya 2019 2020 wes. Seharusnya. Setelah itu ya wes entek gitu. Tapi bukuku itu justru menemukan momentumnya salah satunya setelah difilmkan. Setelah difilmkan. Bahkan gini, bukuku itu 5 tahun pertama 2019 sampai 2024 naik cetak ulangnya itu setahun sekali. Oke. Jadi 2019 2020 sekali cetak setahun sekali naik cetak ulang 1 kali. Tapi begitu setelah 2024 setelah film terbit keluar, langsung dalam setahun 2004 ke 2025 itu cetak ulang sampai 4 kali. Dalam waktu setahun. Jadi menemukan momentumnya gitu. Aku juga mulai sering diminta untuk bedah buku, Pak. Perpustakaan daerah itu sering memintaku untuk Mas Agus bedah buku gitu. Ya kemarin BI Jambi, sebelumnya di Perpustakaan Trenggalek, sebelumnya di Perpustakaan Salatiga, besok itu bulan depan itu Wonogiri gitu. Akhir-akhir ini malahan, Pak, setelah buku ini dijadikan film. Kalau buku ini tidak dijadikan film ya nggak dapat momentum lagi ya. Momentumnya nggak dapat. Selesai itu toh, selesai saat ya 2020 2021 itu selesai. Tapi momentum saat dijadikan film gitu. Oh, momentumnya dapat. Aku karo Kalis sudah menikah dan kami sudah kadung punya banyak konten. Jadi ketika aku diminta untuk bedah buku, aku bisa menceritakan soal hal-hal yang soal hubunganku dengan Kalis. Iya. Acara bedah buku itu selalu gayeng. Aku bisa meyakinkan orang-orang bahwa acara bedah buku selalu gayeng karena aku duwe koleksi cerita-cerita lucu soal aku dan Kalis. Iya. Gitu. Karena yang viral kayaknya bagian-bagian itunya kan. Iya, bagian-bagian itunya dan pascanya gitu. Kalau sebuah seni Mami Kasih itu kan saat aku masih pacaran. Ya. Nah, pasca itu kan aku dan Kalis menikah gitu. Jadi kadang aku beberapa kali juga menyisipkan cerita-cerita kekonyolan antara aku dan Kalis setelah menikah gitu. Dan itu menjadikan buku sebuah seni Mami Kasih saat dibedah itu yo gayeng gitu. At least bila dibandingkan dengan buku-buku yang lain, sebuah seni Mami Kasih itulah salah satu buku yang nek dibedah itu paling gayeng. Cerita pacaran, cerita soal bagaimana orang miskin ketemu orang miskin dan kemudian menikah. Oh, orang-orang seneng itu, Pak. Orang-orang seneng karena orang-orang itu, Mas, itu senang melihat kemiskinan yang lain. Senang melihat orang lain senang, tapi dia lebih senang melihat orang lain susah. Itu. Jadi aku sudah mendapat momentum itu. Lagi ya kita perlu dalam kesuksesan kita perlu mempersiapkan hal-hal yang bisa mendukung momentum yang datangnya mungkin kita tidak bisa menduga kapan gitu. Siap. Yes, kita nggak tahu lah momentum itu, penting oke lah, produktif apa kan gitu ya. Iki wis suwe Mas kita, Mas. Wis jam piro iki? Udah berapa menit ini, Pak? Ya hampir sejam. Wah, hampir sejam. Dasar sekali. Oke. Hampir sejam. Iki wis banyak banget lah yang sing diobrol kayak semacam-macam lah ya. Ngobrol-ngobrol guyon, ke perjalanan, terus kesuksesan, nanti ke depannya seperti apa. Kepengen nih. Tadi mungkin harapan MU nanti ke depannya juga. Ya, MU kalau saya itu sekarang sudah tidak punya pengharapan yang kelewat tinggi gitu ya. Juara alhamdulillah, ya kan. Kalahan ya aku ya tetap oleh duit, ya kan. Endorsan kan masih banyak yang minta aku pakai persona MU. Jadi MU kalah menang itu ya. Kan aku udah pernah cerita belum kalau MU kalah itu kemudian aku bikin konten soal ngecengin MU, followersku tuh nambah minimal 200 di Twitter. Masa? Iya, udah pernah tuh ada kemarin dari mahasiswa sing neliti ya. Hubungan antara wingi mahasiswa neliti soal personality branding Agus Mulyadi sebagai fans Manchester United gitu. Dia tanya data-data kemudian aku menyalurkan ngasih insight dan sebagainya. Ya memang kalau MU kalah, aku gawe konten ngece-ngece MU itu followersku tuh nambah lebih banyak daripada saat MU menang. Itu Twitter. Dan aku merasa, ternyata ya di satu sini MU kalah, aku kadang bingung. Secara kualitas digital aku seneng, ya kan. Tapi secara spiritual aku agak sedih gitu. Jadi itu hal yang agak dilematis juga. Tapi ya itu ya bagian dari perjalanan kita menyukai tim sepak bola. Kadang menang, kadang kalah gitu. Ya jenenge bal-balan lah ya. Tapi sekarang memang lagi rodok kita
Gleleng. Lele kata. Menang tidak bangga, kalah tidak mungkin. Wah. Oke lah. Ya, itu obrolan kita yang sangat tidak mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Gitu, kawan-kawan. Ya, kita jumpa lagi di edisi yang lain. Edisi yang lain gitu. Jadi sing ngajak aku ning Jakarta podcast. Bal-balan. Bal-balan. Oh, iya. Ini bal-balan ora MU ora. Sama PPSM. Oh, saya sponsor PPSM, Pak. PPSM Magelang. Oh iya. Nah, ini akal buku jadi sponsor PPSM Magelang Junior. Oh gitu. Ya, ini jersey. Oh, akal buku. Tim biasa. Kebanggaan gitu ya. Jadi jiwa Magelang, iman Mekah, hati Manchester. Oke, kita tutup, Mas. Terima kasih kawan-kawan. Sun Pak Rizali sudah mampir ke akal buku. Oke, matur nuwun. Siap. Matur nuwun. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Ya.